Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran dari mata kuliah Manajemen Perkantoran dengan judul Membuat Proyek Perkantoran. Apa itu proyek perkantoran? Proyek perkantoran adalah suatu inisiatif atau rencana untuk membangun, merenovasi, atau mengembangkan fasilitas perkantoran. Proyek mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan, konsep, desain kantor, alokasi anggaran, pemilihan lokasi, hingga proses pengembangan atau renovasi. Proyek perkantoran dilakukan untuk 1. Memenuhi kebutuhan kerja modern, menyediakan ruang kerja yang nyaman, fleksibel, dan mendukung teknologi terbaru. 2. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Tata letak yang optimal membuat kerja lebih efektif. 3. Meningkatkan citra perusahaan. Kantor yang modern, menarik klien dan talenta yang terbaik. 4. Menerapkan keberlanjutan. Mengurangi konsumsi energi dengan konsep ramah lingkungan. 5. Mendukung pertumbuhan bisnis, menyediakan ruang untuk ekspansi dan perkembangan perusahaan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Zahra. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tahapan membuat proyek perkantoran. Yang pertama, perencanaan awal, identifikasi kebutuhan proyek, misalnya jumlah ruang kerja, desain, lokasi. Analisis kelayakan, contohnya seperti studi lokasi, analisis anggaran, dan kebutuhan. Penetapan tujuan dan ruang lingkup proyek. Yang kedua, pengorganisasian. Pengembangan konsep desain, interior, dan eksterior kantor. Memilih vendor atau supplier yang akan menyediakan bahan bangunan dan alat konstruksi, menyusun kontrak kerja dengan kontraktor dan pihak terkait lainnya. Yang ketiga yaitu pengarahan. Membangun gedung perkantoran sesuai desain dan spesifikasi. Menjalin komunikasi yang efektif antar tim untuk mencegah kesalahan dan mempercepat penyelesaian pekerjaan. Yang keempat, pengawasan. Melakukan inspeksi pada struktur bangunan, instalasi listrik, plumbing, dan fasilitas lain agar sesuai standar. Mencegah atau mengatasi potensi keterlambatan, pembengkakan biaya, atau masalah teknis lainnya. Mencatat setiap perkembangan proyek dan membuat laporan rutin untuk pemangku kepentingan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Mengevaluasi seluruh aspek bangunan untuk memastikan fungsionalitas dan keamanan, mengumpulkan masukan dari klien, kontraktor, dan tim proyek untuk mengetahui kekurangan atau kelebihan proyek. Melengkapi dokumen legal dan administrasi sebelum serah terima bangunan, membentuk sistem pemeliharaan untuk menjaga kualitas bangunan dan jangka panjang. Untuk materi berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Dara. Baik, berikutnya adalah contoh proyek perkantoran. Nah, contoh proyek perkantoran ini kami memilih proyek peningkatan efisiensi pengelolaan arsip digital di perusahaan. Nah, tujuan proyek ini untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pencarian dokumen dan juga untuk mengurangi waktu pencarian dan juga untuk meningkatkan keamanan data. Karena dalam perusahaan akan banyak sekali dokumen yang akan diterima dan dikeluarkan setiap tahunnya. Karena hal itu, pastinya perusahaan harus memiliki cadangan dokumen secara softline ataupun soft copy. Dan jika kita hanya memiliki soft copy saja, maka itu akan berbahaya di kemudian hari. Kenapa? Karena file itu nantinya pasti akan hilang, sobek, dan tidak terbaca karena sudah terlalu lama disimpan. Maka hal itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang melakukan bagaimana caranya untuk mengelola arsip digital, walaupun hal itu mengeluarkan banyak anggaran karena hanya untuk menambah kapasitas atau penambahan penyimpanan dokumen seperti hard disk, server, dan bahkan laptop yang memiliki kualitas dan penyimpanan yang tinggi. Nah, salah satu caranya adalah dengan membagi jadwal proyek mana saja yang akan kita kerjakan sebelumnya dengan mensusun dokumen-dokumen sesuai dengan estimasi waktu pengerjaannya. Dan juga kita akan melakukan pembagian tim karena tim mana saja yang akan memegang proyek tersebut, dan ini dilakukan
agar tidak tercampurnya dokumen antar project satu dengan yang lainnya. Dan juga nantinya kita juga akan melakukan pengarahan untuk mengevaluasi kemajuan project, dan juga nantinya kita juga akan memberikan apresiasi untuk kinerja yang baik. Dan juga pastinya kita juga akan melakukan pengawasan antar tim dan melakukan audit secara berkala untuk memastikan semua proses berjalan sesuai dengan rencana. Dan setelah semuanya berjalan dengan baik, kita akan melakukan evaluasi apakah sistem yang kita jalankan ini dapat diterima dengan baik atau tidak.